Sebelum kita memulai video kita, saya akan memberitahukan bahwasannya video ini berisi tentang sejarah singkat kota Banten yang berkaitan dengan Hindu dan Buddha. Oke baik, kita langsung cek saja videonya, mari cek. Banten merupakan salah satu provinsi di Indonesia sekaligus merupakan nama kerajaan Islam. Banten juga dikenal karena aktivitas perdagangan. Setelah Portugis masuk ke wilayah Nusantara pada abad ke-16 atau tepatnya tahun 1511. Banten memiliki sejumlah peninggalan arkeologi yang membuktikan bahwasannya wilayah tersebut sudah ditempati oleh manusia purba sejak zaman batu. Berdasarkan benda-benda peninggalan tersebut dapat diketahui bahwa Banten mendapat pengaruh kebudayaan dari agama Hindu dan Buddha. Perkiraan pengaruh Hindu-Buddha tersebut masuk ke Banten sebelum abad ke-5 dengan ditemukannya prasasti Munjul yang berhuruf Pallawa atau India kuno dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Adapun isi dari prasasti Munjul, daerah Munjul menjadi salah satu daerah kekuasaan Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara Bogor. Oke baik, topik selanjutnya adalah prasasti Munjul. Langsung kita lihat aja videonya yuk. Prasasti Munjul. Hingga saat ini belum ditemukan data yang pasti tentang masuknya pengaruh Hindu-Buddha di daerah Banten. Namun, diduga sebelum abad ke-5, pengaruh tersebut sudah ada di Banten. Dugaan ini berdasarkan pada sebuah prasasti yang ditemukan pada tahun 1947 di aliran Sungai Cidangyang, Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Karena ditemukan di daerah Munjul, maka prasasti ini dinamakan Prasasti Munjul. Prasasti Munjul berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta, dipahat pada sebuah batu andesit yang berukuran panjang 3,2 meter dan lebar 2,25 meter. Prasasti Munjul ditulis menggunakan teknik tatah dengan kedalaman gores kurang dari 0,5 cm, sehingga antara permukaan batu asli dengan tulisan hampir sama. Prasasti Munjul disebut juga dengan Prasasti Cidanghyang. Prasasti ini berisi pujian kepada Raja Purnawarman yang berkuasa pada saat itu. Pujian ini diberikan karena Raja Purnawarman berhasil menumpas kelompok perompak yang telah mengganggu keamanan. Oke, yang selanjutnya adalah situs Patapan. Langsung ditonton aja guys videonya. Peninggalan sejarah selanjutnya yaitu Patapan yang terdapat di Kampung Parapan Pasir, Desa Nagara, Kecamatan Cikande. Penduduk menyebutnya Patapan. Situs Patapan merupakan bangunan terbuka yang dibangun di atas sebuah bukit dan terdapat batu pelinggih serta lapik atau altar. Disebutkan oleh Tome Pires pada kunjungannya di daerah Banten pada tahun 1513 bahwasannya Cikande merupakan sebuah kota dagang pada masa Hindu di bawah kuasa Kerajaan Pajajaran. Situs Patapan ini termasuk situs dinilai sudah ada sebelum adanya bangunan candi karena susunan batunya berupa punden berundak. Sebelumnya aneh minta maaf guys, muncul mulu ya di video ini. Abis ini adalah salah satu situs tempat ibadah yaitu Vihara Avalokiteshvara Banten. Langsung disimak aja guys videonya, cekidot.
Populasi umat Hindu dan Buddha di Banten meskipun tidak terlalu banyak seperti penganut agama Islam, namun di setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, diketahui umat Hindu tercatat sejumlah 8.189 orang, sedangkan saat ini jumlah umat Hindu di Banten adalah 8,47 ribu jiwa, dan umat Buddha tercatat sejumlah 141,64 ribu jiwa. Umat Hindu dan Buddha ini hidup rukun berdampingan dengan umat beragama lain, dan meskipun umat Hindu dan Buddha di Banten tidak menyebar dengan rata, namun tempat ibadah mereka dapat kita temui di beberapa sudut wilayah Banten. Salah satu vihara yang pertama kali berdiri di Banten adalah Vihara Avalokitesvara. Konon, vihara ini sudah dibangun sejak abad ke-16, di mana pembangunan vihara ini tidak bisa dilepaskan dari sosok Sunan Gunung Jati, yang merupakan salah satu dari 9 wali penyebar agama Islam di Indonesia yang memiliki istri yang masih keturunan Kaisar Tiongkok bernama Putri Ongtian. Melihat banyak pengikut putri yang masih memegang teguh keyakinannya, Sunan Gunung Jati membangun vihara pada tahun 1542 di wilayah Banten, tepatnya di Desa Dermayon dekat dengan Masjid Agung Banten. Namun, pada tahun 1774, vihara dipindahkan ke kawasan Pamaciran hingga sekarang. Versi lain menyebutkan, vihara ini dibangun pada tahun 1652, yaitu pada masa emas Kerajaan Banten saat dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Vihara Avalokitesvara memiliki luas mencapai 10 hektar dengan altar Dewi Kuan Yin yang berusia hampir sama dengan bangunan vihara ini sebagai altar utamanya. Selain itu, di sisi samping kanan dan kiri terdapat patung dewa-dewa yang berjumlah 16 dan tiang batu yang berukiran naga. Vihara ini juga memiliki ukiran yang menceritakan bagaimana kejayaan Banten lama saat masih menjadi kota pelabuhan yang ramai. Walaupun pernah terbakar pada tahun 2009, bentuk dan isi yang ada di dalam vihara masih dijaga keasliannya oleh pihak pengelola. Bahkan, bangunan vihara ini masih terlihat kokoh layaknya bangunan baru dengan warna merahnya yang khas. Oke, thanks for watching. Sekian video dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf.